Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung GAR ITB terlibat perseteruan dengan pengurus pusat Muhammadiyah. Bahkan pemuda Muhammadiyah mengancam akan melaporkan GAR ITB karena menuduh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin radikal. Yang kami laporkan itu pure dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin terhadap aturan ASN. Ya, ini Pak Din Syamsuddin dituduh sebagai orang yang radikal gitu kan. Selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia yang telah menyatukan kita semua di tempat ini. Jagalah pertemuan kita ini. Kalau misalnya Pak Din tuduh radikal, ya apanya radikal gitu kan? Di mana radikalnya? Ya silakan saja dibuktikan. Kita keluar karena rakyat memberontak, karena rakyat melakukan aksi-aksi. Ya. Maka ya pemakzulan itu sesuatu yang dimungkinkan. Sebagai bagian dari alma mater ITB, marilah kita bersikap lebih bijak. Sekarang kalau mau people's power, kekuatan rakyat itu dijamin oleh konstitusi. Itu adalah hak konstitusional. Sah saja freedom of expression, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, mau 10 juta, 20 juta, berapapun. Nah, tapi ternyata mereka katanya ya tidak menyebut-nyebut kata radikal gitu ya, tapi adalah pelanggaran kode etik. Ya. Kami tidak berwenang untuk menyimpulkan apakah itu masuk dalam radikalisme atau enggak. Kami hanya melaporkan apa yang kami dapati dari itu juga kan sudah beredar di publik ya, kegiatan-kegiatan Pak Din Syamsuddin yang kebetulan ternyata kami dapati bahwa itu melanggar kode etik dan disiplin ASN. Selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia yang telah menyatukan kita semua di tempat ini. Jagalah pertemuan kita ini, karena siapa tahu ada yang tidak suka kepada kita, ada yang tidak senang pada kita, maka mereka boleh jadi akan memprovokasi, akan menghasut, sehingga pertemuan yang mulia ini menjadi terciderai. Hakikat dari khilafah adalah persatuan dan kebersamaan. Antara lain yang 6 tadi sudah jelas ya disoroti bagaimana Pak Din itu melakukan hal-hal yang istilahnya mendiskreditkan pemerintah, kemudian juga memimpin gerakan yang oposan terhadap pemerintah. Kami nggak bilang bahwa Pak Din tidak boleh, tetapi ASN itu ada aturannya dan kami hanya melihat bahwa itu menabrak aturan ASN. Sebagai gerakan moral, kita bergerak berdasarkan nilai-nilai moral. Bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik, iya, kita juga berpolitik. Menyelamatkan kapal besar dari segelintir orang-orang jahat. Ya kalau seandainya pelanggaran kode etik, ya berarti kan mereka menganggap Pak Din melanggar norma-norma baik dan buruk yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu kan. Ya kalau seandainya memang benar, ya katakan, tunjukkan yang mana kode etik yang mana yang telah dilanggar oleh Pak Din Syamsuddin gitu ya. Jadi jangan hanya melemparkan saja gitu ya, tapi tidak ada argumennya, tidak ada bukti-buktinya, sehingga akhirnya menimbulkan kegaduhan ya. Yang dianggap bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan terhadap keputusannya. Hal itu diketahui melalui pernyataan Din pada 29 Juni 2019. Lalu Din dinilai mendiskreditkan pemerintah, menstimulasi perlawanan terhadap pemerintah yang berisiko untuk terjadinya proses disintegrasi bangsa. Din juga dianggap menjadi pemimpin dari kelompok yang beroposisi terhadap pemerintah. Din Syamsuddin juga dianggap menyebarkan kebohongan, melontarkan fitnah, serta mengagitasi publik agar bergerak melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Dan Din dinilai melontarkan fitnah dan mengeksploitasi sentimen agama. Kami GAR itu sekelompok alumni yang concern terhadap ITB, terhadap kampus kami. Jadi apa yang kami lakukan justru karena Pak Din itu masih sebagai MWA di ITB sampai saat ini, berarti kami menganggap Pak Din itu masih keluarga ITB. Kita keluar karena rakyat memberontak, karena rakyat melakukan aksi-aksi. Ya. Maka ya pemakzulan itu sesuatu yang dimungkinkan. Hanya menciptakan
satu kelompok lebih kaya daripada yang lain, ada kesenjangan sosial ekonomi. Ini sangat asasi sekali. Adamul adli itu syarat sudah dapat dilakukan pemakzulan. Sebagai bagian dari alma mater ITB, marilah kita bersikap lebih bijak, tidak memancing suasana mengerucut kepada suatu yang kurang produktif. Pemerintah tetap menganggap Pak Din Syamsuddin itu adalah tokoh yang kritis, yang kritik-kritiknya harus kita dengar. Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin? Khilafah itu adalah ajaran Islam yang mulia, disebut dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Iya, ketika dipersepsikan sebagai lembaga politik ada perbedaan pendapat. Kemudian poin saya yang ketiga waktu itu di Istora, bahwa pembentukan khilafah di Indonesia tercinta ini haruslah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Apalagi sampai memprosesnya secara hukum, tidak pernah. Dan insya Allah tidak akan pernah, karena kita anggap beliau itu tokoh. Saya kenal baik dengan Pak Din Syamsuddin. Saya sering diskusi, kadang-kala di rumah Yusuf Kala, kadang-kala di PP Muhammadiyah. Pernah juga mengundang saya ke kantornya di sebuah LSM. Boleh jadi kemudian mengambil amunisi yang pseudo akademik, seolah-olah akademik. Jangan dibelokkan, anti radikalisme boleh, tapi radikalisme tidak hanya radikalisme keagamaan. Kenapa tidak memperhatikan radikalisme ekonomi yang melakukan kekerasan pemodal, yang menimbulkan kesenjangan? Itu namanya radikalisme ekonomi. Kenapa tidak memperhatikan radikalisme politik yang kemudian merasa menang, merasa berkuasa, seolah-olah bisa berbuat apa saja dalam bentuk otoritarianisme? Dan kami sebagai alumni ITB merasa perlu menyuarakan apa-apa yang terkait dengan etik, moral, dan value bagi ITB. Dan karena kami mendapati apa yang kegiatan Pak Din ini bertentangan dengan posisi beliau sebagai ASN, makanya kami laporkan. Ada tekanan, ada intimidasi, dan berbagai bentuk rekayasa yang ingin menggembos gerakan kita ini. Tuntutan mereka atau tuduhan mereka tidak tepat, tidak benar ya. Mestinya mereka secara gentle ya mencabut sendiri saja ya, tanpa disuruh, tanpa diminta begitu. Seperti tidak mampu menciptakan keadilan dalam masyarakatnya di kalangan rakyat warga negaranya. Hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya daripada yang lain, ada kesenjangan sosial ekonomi, sudah dapat dilakukan pemakzulan. Itu kenapa kita harus mengungkapkan hal-hal lain di luar itu. Ya memang pendapat pribadi, tapi akhirnya yang bereaksi juga pribadi juga gitu. Saya malah bingung, laporan kami ke KSN itu sudah bulan Oktober, dan yang kami laporkan adalah dugaan pelanggaran di ASN, karena Pak Din itu masih ASN. Saya juga bingung kenapa jadi yang rame baru sekarang, dan yang diramaikan itu adalah masalah radikalisme, karena kami tidak pernah golongkan laporan tersebut sebagai radikalisme.